Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulanal azim. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang saya ucapkan di video pembelajaran mata kuliah Komunikasi Data, Program Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda Sukaraja. Baik, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke perkuliahan kita. Perkuliahan kita adalah mata kuliah komunikasi data. Ini adalah mata kuliah dasar bagi kawan-kawan semua untuk dipelajari di semester 1 ini. Jadi kawan-kawan semester 1, selamat datang di mata kuliah komunikasi data, karena mata kuliah ini sangat wajib untuk kawan-kawan semua pelajari, dan sebagai mata kuliah syarat bagi teman-teman semua akan melanjutkan ke jenjang semester berikutnya. Nanti kita akan ketemu di eh, mata kuliah jaringan komputer. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Oke, di sini kita lihat slide kita ini ada sekitar 30 slide ya. Kita akan ketemu slide ini. Pertemuan pertama, pengantar komunikasi data ya. Kenapa perlu ada pengantar dalam komunikasi data ya? Di mata kuliah manapun, saya rasa ini sama ya. Jadi setiap kita mau memulai perkuliahan itu, yang pasti kita harus memperkenalkan dulu rencana pembelajaran semesternya, baru kita masuk ke pertemuan pertama untuk pengantar mata kuliahnya. Jadi di sini nanti kita akan terangkan apa-apa saja yang fundamental dari komunikasi data itu. Baik, kita lanjut. Di pertemuan pertama ini ada beberapa, eee, sebentar, kita tunjukin pennya dulu, ya. Jadi dalam materi, di pertemuan pertama ini, kita akan bertemu dengan materi pendahuluan ya, tentang komunikasi data, apa itu komunikasi data, apa itu komunikasi, dan apa itu data, tentunya akan kita bahas di pendahuluan ini. Lalu di yang kedua, kita akan mempelajari komponen-komponen di dalam komunikasi data. Ada apa saja komponen-komponen yang penting yang ada di komunikasi data ini, ada di mata kuliah ini. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari representasi data ya. Lalu yang keempat, akan mempelajari karakteristik yang sangat mendasar atau fundamental dalam komunikasi data. Lalu yang terakhir, kita akan mempelajari aliran data atau data flow. Bagaimana data itu mengalir. Apakah sama mengalirnya seperti air, jadi di dalam media transmisinya nanti kelihatan ada data yang terkirim, atau seperti apa ya. Jadi untuk teman-teman semua, kita ikuti terus mata kuliah ini, pertemuan kita ini jangan sampai ada video yang dipercepat atau di skip-skip. Kita ikuti alurnya karena agar tidak mengurangi pemahaman kawan-kawan semua. Baik, lanjut kita masuk ke pendahuluan ya. Di pendahuluan ini dijelaskan bahwa komunikasi data itu adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi. Nah, kita harus luruskan dulu ini kawan-kawan semua. Jadi data atau informasi ini dua hal yang saling keterkaitan namun dua hal yang berbeda ya. Jadi eee, data itu adalah sesuatu yang sifatnya masih mentah ya, tidak akan bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua karena data ini belum bisa menjadi apa-apa tanpa pengolahan data. Data yang sudah diolah akan menjadi informasi. Jadi seperti itu ya. Jadi saya agak bingung kalau misalkan saya dengar di TV itu ada yang
saya ini berbicara pakai data," katanya. Nah, itu berarti dia berbicaranya pakai sesuatu yang belum diolah. Jadi agak, kurang, eee, apa namanya, kurang pas ya untuk penyampaian seperti itu. Yang lebih pas lagi, dia berbicara sesuai pengolahan data atau, informasi yang fakta seperti itu ya. Bukan hanya berbicara dengan data ya, tapi berbicara hasil informasi dari data yang sudah diproses itu tadi. Oke, jadi, kita ulangi lagi, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device. Oke, di sini juga harus kita terangkan bahwa, yang dimaksud dengan komunikasi data itu adalah, hubungan pengiriman dan penerimaan dari device ya, dari perangkat atau alat teknologi ya. Di sini dijelaskan alat seperti komputer, laptop, printer, dan juga, alat komunikasi lainnya ya. Jadi di sini disebutkan ini perangkat bukan, komunikasi antar manusia ya. Walaupun manusia itu, saling berkomunikasi dengan caranya sendiri, namun, di sini yang dijelaskan ini bukan proses komunikasi manusianya ya, manusia yang bisa berkomunikasi menggunakan teknologi dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi yang kita pelajari adalah bagaimana proses perangkat satu dan perangkat lainnya bisa saling berkomunikasi. Yang digunakan oleh manusia, misalkan manusia menelpon, bukan manusia yang menelponnya yang berkomunikasi, yang kita pelajari dalam komunikasi data ini, tapi yang kita pelajari perangkat handphonenya dengan handphone yang lainnya, ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling terhubung, bagaimana prosesnya, bagaimana cara aliran datanya sehingga bisa saling, bertukar informasi atau bertukar, eee, suara yang dihasilkan dari, mulut si pengguna sama, telinga si pendengar. Jadi seperti itu. Di sini sudah dijelaskan ya, bahwa alatnya itu seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain. Nah, di sini disebutkan alat komunikasi lain. Bukan berarti alat komunikasi ini hanya berupa, eee, telepon misalkan. Telepon hanya berupa komputer yang ada, fitur chatnya ya. Tapi, tidak terbatas di 2 hal ini atau beberapa hal yang sifatnya komunikasi antar manusia ya, komunikasi, apa namanya, komunikasinya manusia ya, tidak terbatas hanya di komunikasinya manusia, alat bantunya. Namun, di sini alat komunikasi yang dimaksud di sini, eee, semua perangkat teknologi yang memiliki sifat pertukaran data di dalamnya, termasuk mouse ya. Mouse misalkan ya, sebuah mouse kita gambarkan ya, sebuah mouse yang terhubung ke komputer atau keyboard juga ya, sebuah keyboard ini kebalik nih. Oh, ini komputernya orang kidal kalau kayak gini. Oke, jadi, kita lihat di sini, proses komunikasinya bukan berarti mouse ini adalah alat komunikasi kita bisa pakai buat telepon, bukan ya. Alat komunikasinya beda beda beda, beda bentuk komunikasinya. Komunikasinya adalah data yang dikomunikasikan. Jadi ketika kita mengklik kiri di sini, maka akan terkirim dan diproses oleh CPU di sini, itu, terkirimnya ke tujuan sini, itu melalui proses, apa namanya, melalui proses yang namanya komunikasi data. Jadi dari mouse ini bisa berkomunikasi dengan komputer ini, dia menggunakan, aliran datanya melalui, kabel, kabel data ini ya, atau, eee, media transmisinya adalah kabel. Jadi sama, keyboard juga demikian ya. Jadi berkomunikasinya antara keyboard dengan, eee, apa, personal komputer atau PC. Jadi seperti itu. Oke,
Saya rasa mudah-mudahan paham ya, kalau nggak paham diulang-ulang lagi sama nanti boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung di WhatsApp saja ke nomor Bapak ya. Oke, selanjutnya, dasar utama komunikasi data itu adalah pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti atau lebih ya, atau lebih ini ya. Jadi, dasar utama komunikasi data itu adalah pertukaran bit-bit ya. Bukan berarti kalau kita kirim gambar ke teman, misalkan melalui aplikasi di handphone ya, kita kirim gambar, bukan berarti melalui media transmisi itu atau lewat kabel ya, lewat kabel itulah keluar, eee, gambar kita mengalir di kabel. Kalau kabelnya bening bisa kita lihat, apa namanya, gambarnya berjalan gitu, enggak seperti itu ya. Tapi, gambar tadi di-convert ya menjadi, apa namanya, menjadi bit-bit atau, angka binary ya. Angka binary itu, dalam bahasa, eee, bahasa mesin ya, itu hanya terdiri dari 2 angka, yakni 0 dan 1 ya, itu bit ya. Nah, itulah yang, dikirimkan ya melalui, apa namanya, media transmisi itu ya. Tapi, bukan berarti juga karena saya sebut seperti itu tadi, bukan berarti juga angka 1 dan 0 itu bisa kita lihat di kabelnya, enggak, ya. Jadi dia hanya, diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti, dua perangkat itu tadi. Lalu yang ketiga di sini, data yang dikirim dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video ya. Dapat berupa apa saja, teks, angka, gambar, audio, dan video. Tidak menutup kemungkinan juga ada icon-icon, misalkan emot-emot juga bisa dikirimkan melalui pengiriman data ini ya. Oke. Itu sekedar pendahuluan ya untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi komunikasi data itu ilmu yang mempelajari tentang pertukaran data atau pertukaran informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya, atau dari satu perangkat ke banyak perangkat, atau dari banyak perangkat ke satu perangkat. Intinya dari perangkat teknologi, bukan komunikasi antar manusia. Walaupun manusia menggunakan perangkat teknologi untuk berkomunikasi, tapi beda. Komunikasinya bukan komunikasi antar manusia, tapi komunikasi antar perangkat. Jadi itu yang perlu kawan-kawan semua pahami. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada yang namanya komponen ya, komponen dalam komunikasi data. Ada 5 komponen dalam komunikasi data. Yang pertama message atau data atau pesan ya, pesan atau data yang akan dikirimkan. Lalu yang kedua harus ada pengirim. Yang ketiga harus ada penerima. Yang keempat harus ada media transmisi, dan yang kelima harus ada protokol atau aturan ya. Di sini akan kita jelaskan, message itu adalah informasi atau data yang ingin kita kirimkan ya, informasi atau data yang ingin kita kirimkan, itu message. Lalu yang kedua sender. Ya, tanpa ada pengirim tentunya kita tidak bisa tidak bisa ya, mau mau gimana proses komunikasinya kalau tidak ada pengirim ya. Ya, itu adalah perangkat yang mengirimkan pesannya. Dapat berupa komputer, workstation, telepon, kamera video, dan lain-lain ya, termasuk mouse keyboard yang saya sebutkan tadi. Lalu yang ketiga, receiver. Penerimanya itu adalah perangkat yang menerima pesan. Dapat berupa komputer, workstation, telepon, televisi, dan lain-lain ya. Ini perangkat penerimanya. Lalu yang keempat, media transmisi. Media transmisinya adalah medium transmisi dari jalur fisik, di mana pesan atau message dapat berjalan dari pengirim ke penerima. Terus beberapa contoh dari media transmisi itu berupa kabel ya, kabel koksil, ada kabel UTP, ada kabel fiber optik, dan ada juga yang tanpa kabel atau
menggunakan gelombang atau memanfaatkan gelombang frekuensi radio ya. Ini yang wireless. Lalu yang kelima, protokol ya. Jadi kalau kawan-kawan semua bingung kenapa harus ada protokol, kenapa harus ada aturan ya. eh, Sebelumnya dijelaskan dulu protokol ini apa. Kalau yang baru-baru beberapa tahun yang lalu kita dalam masa pandemi COVID-19 ya, yang harus kita patuhi itu adalah protokol kesehatan. Nah, berarti apa itu protokol? Protokol itu adalah aturan ya, aturan yang harus ditaati pada saat COVID-19 ya. Jadi eh, di komunikasi data juga ada protokolnya, ada aturan yang harus dilalui oleh data ketika mau mengalir ke si penerima atau si receivernya ya. Jadi seperti itu. Itu tidak melulu walaupun kita berdekatan, misalkan eh, si Budi dan si Ani sedang WA-an ya, ketika mengirimkan WA, WA-nya ini karena dia berdekatan, depan-depanan ya, eh, bukan berarti misalkan dia mengirim foto pap ya, foto pap, bukan berarti fotonya itu langsung terkirim seret langsung sampai ke si Ani ya, di Budi dan si Ani. Budi dan si Ani. Jadi eh, tapi data yang kita kirimkan ini melalui proses-proses tertentu. Dia masuk ke server terlebih dahulu, masuk ke modem terlebih dahulu, dari modem baru ke media transmisinya. Media transmisinya ke mana, itu proses komunikasinya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah 5 komponen penting yang harus ada di dalam eh, apa namanya, yang harus ada di eh, komunikasi data ya, yang harus ada karena ini adalah proses komunikasi data. Lanjut, kita lihat ini namanya model komunikasi data ya, model komunikasi data. Sorry, pennya agak macet-macet. Jadi di sini dibagi menjadi dua, source system dan destination system ya. Bisa ditebak karena ini bahasa Inggris, source itu adalah sumber, destination itu adalah tujuan. Jadi dari sumber menuju ke tujuan itu kira-kira modelnya seperti apa ya. Ini kita lihat pada diagram blok ini. Jadi sumber ini ketika dia mau mengirimkan pesan, dia harus melalui yang namanya transmitter, dari transmitter ke sistem transmisinya, lalu menuju ke receiver dan baru sampai ke tujuan. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika si Budi dan si Ani mau chat lewat WA, maka pesannya tidak akan langsung terkirim dari sumber ke destination, tapi dia harus melalui beberapa langkah ini. Nah, di bawah ini kita berikan contoh komunikasinya. Jadi sebuah workstation dia mau berkomunikasi dengan server, dia harus melalui yang namanya modem. Modem ini sebagai transmitternya ya, sebagai pengirimnya ya. Lalu di sini ini karena diambil dari buku lama, jadi dulu kalau kita mau mengakses internet kita menggunakan jaringan telepon publik ya dulu ya. Jadi ini gambar dari buku lama ya. Nah, jaringan telepon publik ini adalah sebagai media transmisinya, atau kalau kita menggunakan internet, providernya ya, providernya. Lalu dia mengirimkan kembali ke receiver ya, modem sebagai receiver atau sebagai penerimanya ya, baru dikirimkan kembali ke server. Jadi begitu proses pengiriman datanya, seperti itu, tidak langsung walaupun kita dalam jarak berdekatan ya, walaupun kita dalam jarak yang sangat dekat, tetap saja pesan yang kita kirimkan tidak akan langsung terkirim langsung, tapi masih melalui apa namanya, langkah-langkah tertentu ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan dan untuk membagikan informasi ya? Oke, kalau dulu kita
untuk memperoleh informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi perumahan, apa namanya, kehidupan lifestyle ya, atau informasi tempat perkantoran, itu kita mencari info itu melalui surat-surat kabar ya, melalui surat-surat kabar, lalu melalui mulut ke mulut, melalui obrolan, bisa melalui telepon, lalu berkembang sehingga bisa kita cari lebih mudah, lebih efektif dan efisien menggunakan internet. Karena dari internet sekarang bisa kita peroleh semua informasi-informasi, termasuk eh, bisa kita lihat gambarnya, bahkan di apa namanya, di Google Earth ya. Kalau kita buka Google Earth itu, kita mau jalan-jalan kemanapun dalam hitungan detik itu bisa sampai ya. Tinggal kita ketikkan kita mau melihat jembatan Siti Nurbaya misalkan di Sumatera Barat ya, kita tinggal ketikkan saja, maka secara apa namanya, panorama ya, 360 bisa kita lihat, 360 derajat kita bisa lihat sekeliling kita, bahkan atas dan bawah seperti apa itu bisa kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Ini perkembangan di bidang bisnis, di bidang hiburan, dan di bidang pendidikan. Ada yang namanya Electronic Data Interchange atau EDI, ya, EDI, Electronic Data Interchange ya, di mana di sini terdapat perubahan proses yang harusnya pengiriman data itu masih menggunakan kertas, ini sudah lebih canggih dengan paperless ya. Kita bayangkan kalau misalkan di sini prosesnya misalkan untuk apa di sini, dari telepon ke orang yang ada di kendaraan misalkan, kalau membutuhkan surat ini bagaimana prosesnya ya. Tapi karena adanya apa namanya, teknologi, bisa lebih mudah ya. Kita membicarakan electronic data interchange ini perubahan apa namanya, perubahan pengiriman data secara elektronis ini bisa sudah diterapkan di mana-mana, di perbankan dan lain sebagainya. Mungkin nggak usah terlalu jauh ya, di zaman yang masih saya saksikan saja di tahun 2011 2012 kira-kira. Di waktu itu saya waktu masih kuliah dulu di Jakarta, waktu itu masih ada bahkan teman ya, teman di satu kos-kosan kami dulu, untuk menerima kiriman dari orang tuanya bahkan harus menunggu bis sampai untuk mengirimkan uang. Jadi karena tempatnya mungkin jauh dari apa namanya, dari tempat mengirimkan uang dari bank ya, maka solusinya adalah bisa mengirimkan uang itu langsung dititipkan ke supir bus ya, dari misalkan dari Sumatera, dari Medan untuk menuju ke Jakarta, itu dititipkan di bus, kita sebut saja mereknya misalkan ALS gitu ya, dititipkan di supirnya ya. Karena itu sekalian juga ada hasil pertanian misalkan seperti beras dan lain sebagainya yang juga dikirimkan ke anak tersebut. Tapi proses tersebut eh, membuka mata kita bahwa saat itu masih kurang apa namanya, kurang penerapan electronic data interchange ini yang diterima, walaupun di bank mereka sudah punya hal tersebut ya. Nah, tapi saya pun saat itu masih agak kurang juga, namun sudah lebih berpikir komputasional ya ibaratnya. Kalau waktu zaman saya dulu mungkin
aplikasi Dana itu juga belum ada. Mengirimkan uang pun itu harus melalui ATM, ya, nggak bisa mengirimkan melalui Indomaret, Alfamart itu masih jauh. Indomaret dan Alfamart pun mungkin masih jarang-jarang ada di perkampungan pada saat itu ya, 2011. 2011, 2012 dan seterusnya waktu selama saya masih kuliah di Jakarta ya. Jadi untuk mengirimkan uang tersebut pun kalau saya dulu sudah memanfaatkan zaman itu kalau nggak salah 2012 itu sudah ada yang namanya Tokopedia ya. Jadi karena di dekat rumah saya itu ada Alfamart, jadi orang tua saya kalau mau ngirim uang dia nggak perlu jauh-jauh 1 jam perjalanan untuk ke bank yang terdekat itu kalau nggak salah sekitar 1 jam dari rumah memang. Nah, nggak perlu datang, belum ada Briling, belum ada yang lain-lain waktu itu, baru ada Alfamart. Jadi saya waktu itu sudah memanfaatkan saldo Tokopedia karena saldo Tokopedia ini saya lihat ada fitur untuk bisa ditarik ke rekening waktu itu ya. Jadi itulah yang termudah untuk mengirimkan uang. Jadi kalau orang tua mau mengirimkan uang, datang ke Alfamart, saya kasih kode bayar Bukalapak atau Tokopedia tadi, maka isikan saldo dengan kalau nggak salah biaya 5.000 waktu itu bisa masuk uang kiriman ke dalam situ. Dan dalam hitungan detik, dalam hitungan cepat, proses waktu itu proses penarikannya masih membutuhkan waktu kalau nggak salah estimasinya sampai 1 kali 24 jam. Tapi kalau ditunggu itu bisa 30 menit sampai 1 jam uangnya baru masuk ke rekening kita. Mungkin masih manual fitur-fitur di dalam Tokopedia waktu itu. Nah, barulah seiring berkembangnya zaman muncullah yang namanya dompet digital, Dana dan lain sebagainya. Itu lebih mudah lagi. Ya, sampai oh ada juga dulu menggunakan Doku ya seperti itu. Nah, adalah ini adalah manfaat yang bisa kita terima dari adanya electronic data interchange ini ya. Jadi alhamdulillah masih lanjut. Jadi kira-kira seperti itu. Maaf terputus karena laptopnya habis baterai, nggak saya lihat. Ternyata chargernya nggak kecolok. Oke, kita lanjut. Ini adalah pemanfaatan, bukan pemanfaatan ya, apa namanya, kemudahan-kemudahan yang bisa kita terima karena adanya electronic data interchange ini. Oke, berikut ini adalah representasi data ya. Data itu ada banyak tadi bisa saya sebutkan, kita rangkum ada 5, data berupa teks, data berupa number, data berupa gambar, video, dan suara, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini data berupa teks ya. Teks dalam komunikasi data direpresentasikan menggunakan standar pengkodean. Jadi masih menggunakan pengkodean juga walaupun dia sudah berupa teks ya. Untuk mengubah karakter manusia ke dalam format biner atau bit tadi ya. Yang dapat dibaca oleh mesin. Beberapa standar populernya adalah ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Ini menggunakan 7 bit untuk merepresentasikan 128 karakter, termasuk huruf, angka, dan simbol. Lalu ada lagi standarnya namanya Extended ASCII ya, menggunakan 8 bit untuk mendukung hingga 256 karakter. Ada lagi yang namanya Unicode ya. Unicode ini adalah standar global yang mendukung berbagai bahasa menggunakan 8 bit UTF-8, 16 bit UTF-16 atau 32 bit UTF-32. Ada lagi standarnya yang namanya ABCDE ya, ABCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code, digunakan oleh sistem mainframe IBM. Lalu di sini yang berupa angka juga diwakili oleh pola urutan bit ya. Lalu ASCII ini tidak digunakan untuk mewakili angka. Kalau yang ini tadi, teks tadi
dia menggunakan ASCII, sedangkan di angka dia tidak digunakan untuk mewakili angka ya. Lalu yang ketiga, angka langsung dikonversi atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan dalam perhitungan operasi matematika. Oke. Kita lanjut. Lalu data berupa gambar ya. Gambar juga direpresentasikan oleh urutan bit. Jadi gambar ini bukan gambar yang kita kirim secara langsung, bisa langsung diterima ya, tapi dia di-convert dulu menjadi angka binary ya. Terus dalam bentuk yang paling mudah, sebuah gambar terdiri dari matriks yang terdiri dari pixel-pixel atau picture element, di mana setiap pixel adalah representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar yang dihitung per inci. Ukuran dari pixel tergantung dari resolusinya. Pixel itu tergantung dari resolusinya. Kalau resolusinya berapa itu? 1080 kali 720. Berarti itu jumlah pixelnya. Jumlah pixelnya kita gambarkan seperti ini saja ya. Jadi seperti papan catur ya. Seperti papan catur atau seperti sheet pada Excel ya. Jadi kalau dia sebutkan 1080, maka di sini barisnya baris mendatarnya adalah 1080 dan baris sininya adalah 720, misalkan seperti itu ya. Jadi seperti papan catur, jumlahnya ada 1080 ke kanan dan 720 ke kiri. Nah, ini adalah pixel-pixelnya. Jumlah pixelnya ada sebanyak itu. 1080 kolom dan 720 baris. Seperti itu ya. Nah, setelah gambar dipecah menjadi beberapa ukuran pixel, tiap pixel akan mewakili sebuah pola bit. Nah, ada polanya. Jadi setiap pixel itu ada polanya. Ukuran dan nilai pola tersebut tergantung dari gambar tersebut. Untuk gambar hitam putih terdiri dari titik hitam dan titik putih. Maka satu buah pola bit cukup untuk mewakili pixel, yaitu 0 untuk pixel hitam dan 0 untuk pixel putih. Untuk gambar grayscale atau abu-abu akan ada 2 buah pola bit ya. Jadi yang pertama untuk pixel warna hitam diwakili oleh 00, untuk warna dark gray atau abu-abu gelap ya diwakili oleh 01. Untuk warna light gray diwakili oleh 10. Untuk mewakili warna putih diwakili oleh 11. Jadi selanjutnya terdapat beberapa metode untuk mewakili gambar berwarna. Salah satunya metodenya adalah menggunakan RGB ya. RGB ini adalah singkatan dari red, green, dan blue ya. Blue. Jadi ada 3 warna yang dikonvert, itu disebut demikian karena setiap warna adalah kombinasi dari ketiga warna primer ya. Warna primer itu adalah red, green, dan blue. 3 warna ini bisa jika dikombinasikan bisa menjadi warna apa saja ya. Itu untuk melihat itu mungkin kawan-kawan semua bisa melihat ada banyak kalkulatornya. Kalau yang sudah pernah belajar HTML mungkin dia sudah paham cara campuran warnanya ya, berapa persennya. Terus ada lagi metode yang lain yaitu YCM. YCM ini yellow, cyan, dan magenta ya. M-nya ini magenta. Sama aja, ini kuning, cyan ini warnanya kayak kebiruan, dan magenta warnanya agak merah ya. Yang mana warna yang dihasilkan adalah kombinasi dari ketiga warna primer, yaitu yellow, cyan, dan magenta ya. Jadi ketiga warna ini juga bisa digunakan untuk kombinasi 3 warna ini bisa digunakan untuk membuat warna apa saja juga bisa ya.
Oke, mmm, ini mungkin seperti yang ada di printer-printer zaman sekarang ya, printer zaman sekarang ada yang namanya CMYK ya, tapi K-nya ini tambahan, K ini tidak akan pernah dicampur biasanya kalau di printer itu, karena yang dicampur adalah CMY ini aja untuk, perubahan warna, sedangkan yang K ini adalah, black ya, hitam. K-nya ini, tidak dicampur dengan warna yang lain. Oke, itu representasi data. Selanjutnya data berupa audio. Audio ini adalah rekaman atau penyiaran dari suara musik. Secara alamiah, audio berbeda dengan teks, angka, dan gambar. Sifatnya continue, bukan discrete. Melalui mikrofon, sebuah transducer yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Jadi proses pengirimannya juga proses perubahannya seperti itu ya. Jadi melalui speaker, sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau mikrofon, suara ya yang dirubah menjadi sinyal listrik. Sedangkan yang kalau speaker, sinyal listrik itu yang dirubah menjadi suara. Lalu video. Video adalah rekaman atau siaran dari sebuah gambar atau film. Video juga dapat berupa entitas yang sifatnya continue, bisa berubah-ubah terus ya. Seperti itu. Lanjut. Effectiveness of data. Communication system depend on our fundamental characteristic. Kita lihat dulu, waktunya mungkin sudah terlalu lama ya untuk proses ini. Mungkin kita sampaikan di representasi data terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Jadi tadi sudah kita bahas ada berapa slide di sini. Kita ulas terlebih dahulu dari awal. Di pendahuluan di sini sudah dijelaskan bahwa komunikasi data itu adalah pertukaran informasi antara perangkat, bukan antara manusia ya, bukan komunikasi antar manusia tapi komunikasi antar perangkat. Lalu ada 5 komponen dalam komunikasi data, yakni message, sender, receiver, media transmisi, dan protokol ya. Terus model komunikasi data itu seperti ini, tidak langsung terhubung tadi saya bilang. Jadi ketika si Budi dan si Ani mau berkomunikasi melalui WA misalkan, pesan yang dikirimkan oleh si Budi ke si Ani misalkan foto pap ya, dikirimkan ke si Ani, dia tidak akan langsung terkirim langsung lompat ke handphonenya si Ani ya, tapi dia melalui proses terlebih dahulu. Prosesnya dia masuk ke modem, dari modem ke provider, dari provider ke modem lagi, baru masuk ke si Ani seperti itu. Oke. Bagaimana kita mendapatkan informasi ini juga sudah dijelaskan tadi, semakin mudah seiring berkembangnya zaman. Lalu adanya electronic data interchange yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi ini secara elektronis ya. Tidak butuh lagi yang namanya kertas untuk pertukaran informasi. Untuk kebutuhan bisnis, hiburan, pendidikan, dan lain-lain ya. Terus representasi data berupa teks ini dia akan di-convert dalam bentuk biner ya, untuk di convert sehingga bisa dikirimkan ya. Ada beberapa standar-standarnya juga untuk mengkonvertnya, mengkombinasikan apa namanya, susunan atau urutan dari bit-bitnya itu tadi ya. Ada standar ASCII ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Lalu ada Unicode, ABCDEC ya, ada banyak ya macam. Nah, terus untuk angka ya, untuk angka dia tidak menggunakan ASCII ya, tidak digunakan untuk mewakili angka. Lalu data berupa gambar ini akan dipecah ke dalam pixel-pixel. Sebuah pixel juga akan dipecah menjadi pola bit, satu pola bit ya. Terus ada data yang berupa audio dan berupa video. Jadi demikian mungkin pembahasan kita yang bisa kita bahas pada
video kali ini. Selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan di video berikutnya agar videonya tidak kepanjangan ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.